marilah sebelum kita awali pelajaran ini kita membaca doa bersama-sama. Wahid isnaini salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Alamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tata cara pemulasaran jenazah. Ya. Boleh dibuka bukunya? Ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama itu menjelaskan pengertian fardu kifayah. Yang kedua, menguraikan kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Menganalisis urutan pengurusan harta peninggalan dan menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab sosial. Oke. Mas Iswanda pernah melihat orang meninggal? Pernah. Kapan? Ya, pernah. Pernah. Setelah itu bagaimana? Setelah ada orang meninggal, marga bagaimana? Maksudnya orang-orang sekitarnya, tetangganya yang mulai berkumpul. Terus? Mulai Nangis, Pak. Nangis. Iya. Iya. Meramaikan rumah. Meramaikan. Iya. Pak Ulul pernah melihat tetangga yang meninggal? Ya. Kemarin, Pak. Ya. Biasanya diapain gitu? Dimandiin, Pak. Dimandiin, ya. Terus? Digali kuburnya. Ya. Oleh siapa? Oleh penggali kubur. Penggali kubur. Oke. Mas Aziz. Ya, Pak. Ya. Jadi kenapa ketika tadi ada orang meninggal kita harus seperti tadi yang dikatakan Mas Ulul, memandikan, mengafani, menyolatkan, mengubur. Kenapa? Karena itu syariat, Pak. Syariat. Selain itu kurang tahu, Pak. kurang tahu. Ya. Ya, karena kenapa kita harus pemulasaran jenazah ini? Karena nanti itu gantian ya. Jadi ketika ada orang meninggal, ya, Mas Iswanda, ya, kita memberikan itu pemulasaran. Begitu ketika kita meninggal kita juga di pemulasaran juga. Ya, kasih doa, kasih itu. Bagaimana jikalau tidak ada tetangganya atau temannya, saudaranya yang lakukan pemulasaran jenazah? Ya, jadi nanti mayat akan busuk, ya kan? Ya, nanti mayat akan dosa sekampung. Bayangkan di pohon-pohon itu banyak mayatnya, ya, karena tidak ada yang tadi namanya pemulasaran jenazah. Oke, selanjutnya, ya, dalil pemulasaran jenazah, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat apa, Mas Iswanda? Kalimat dan ketika ada kalimat tarjih, betul ya. Ya, jadi sesungguhnya kami adalah milik Allah. Lihat baru itu. Dan sesungguhnya hanya miliknya kami akan kembali. Oke. Hukum pemulasaran jenazah, ya, sebagaimana ya, bisa kita lihat di sini di PPT-nya. Jumhur ulama menyebutkan pengurus jenazah adalah fardu kifayah. Ya. Hal ini turut disebutkan dalam kitab Al-Wajiz Al-Fiqh Fiqhu Sunnah Sayyid Sabiq karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Ya, apa itu fardu kifayah? Mas Ulul? Ya. Ya. Mas Aziz yang tahu. Ya, Mas Aziz. Ayo.
Ya. Baru saya Pak. Ya. Kemarin saya nggak masuk Pak. Ya. Ya, fardu kifayah ya. Jika sebagian orang Islam telah melakukannya, maka sebagian lainnya sudah gugur kewajibannya. Ya, namun jika tidak ada yang melakukannya, maka sekampung dosa. Ya, semua kan orang Islam akan dosa. Ya, nih kewajiban mengurus jenazah, pemusaran jenazah ya. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, mengubur. Ya. Jadi mulai dari memandikan. Ya. Kenapa harus dimandikan? Biar bersih, Pak. Biar bersih. Kotoran. Dari kotoran. Ya. Biasanya ada yang pernah memandikan jenazah di sini? Belum, Pak. Belum. Takut atau seneng kalau lihat jenazah aja? Ya. Ya. Ya mungkin kebanyakan takut ya kan. Ya. Ya. Memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani. Ya, kalau mengkafani itu menggunakan kain kafan. Ya. Berapa lapis untuk laki-laki? 3. Untuk cowok, untuk perempuan? 5. Berapa? 7. Ya. Jadi itu, bahkan sekarang ada yang menjual kain kafan secara live streaming ya. Update sekali ya. Yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Ya. Yang keempat, menguburkan jenazah. Oke. Ini karena ada mensolatkan jenazah, Pak Guru akan bagi 3 kelompok. Ya. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Untuk praktek sholat jenazah. Ya. Ya, kelompok 1 ini apa namanya? Menjadi mayitnya. Kelompok 2 jadi imamnya. Kelompok 3 menjadi jamaahnya. Ya. Boleh kan dia? Boleh. Ya. Oh? Saya mayitnya Pak. Oh. Ya, boleh. Ya, silahkan sini. Tidur, Pak. Ya, duduk aja nggak apa. Duduk aja nggak apa. Duduk kursi sini. Ya. 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 Ayo, Mas Imam dong, Mas jamaahnya. Ya. Ya. Asal aja. Ya. Ini langsung di kepalanya karena laki-laki. Ya. Kepalanya di sini. Ya. 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 Sholat ya Pak. Ya, sholat. Allah. Karena jadi Al-Fatihah Pak. Ya, lanjut. Allahu Akbar, sholawat Pak. Ya, sedikit. Allahu Akbar, wa kana Allahu Akbar lahu. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Nah, ya, bagus. Ya. Ya. Takbirnya berapa kali tadi? 4 kali. Ya. Ya. Ya, nggak apa. Ya, langsung aja. Ya, jadi ya. Jadi apa namanya? Anak-anak sudah paham tentang tata cara sholat jenazah. Ya, jadi pertama Allahu Akbar, pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua Doa. ketiga, Mayit. keempat, Doa. ya ada yang Allahumma la tahrimna Atau dia atau diam aja atau Rabbana atina terus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus yang terakhir yaitu menguburkan. Apa yang dikuburkan? Mayatnya. Ya, oke, masih fokus. Ya, selanjutnya yaitu kewajiban terhadap harta peninggalannya atau tirkah. Ya. Nah, jadi itu kira-kira apa namanya? Orang yang meninggal punya harta tidak? punya Pak. Punya. Ya. Apa contohnya? Mobil Pak. Mobil, Rumah Pak. rumah, Tanah. tanah. Oke. Semua itu ya. Istri. Ya, istri. Ya. Ya. Ya, itu semua akan dibawa ke kuburan atau ditinggalkan? Tinggalkan. Oke, ya. Ya, bahkan apa namanya?
HP kalian itu akan ditinggalkan juga ya. Kalian punya barang mewah juga akan ditinggalkan. Nah, terus setelah ditinggalkan itu akan dibagi kepada ahli waris. Nah, kita akan menjadi 4. Yang pertama yaitu harta tersebut menjadi biaya perawatan jenazah. Jadi dari beberapa kumpulan harta itu pertama jadi biaya perawatan jenazah. Dari apa? Dari tadi memandikan, menguburkan, kafani, menguburkan. Ya, untuk biaya beli tanah berapa meter itu? 2 Pak kali. 2 kali. Ya, 2 kali 80. Yang kedua adalah melunasi hutang kepada manusia. Ya, misalnya punya kredit, nah, itu pinjol ya. Apalagi kalau punya slot, nah itu wah bahaya ya. Jangan sampai ya kalian ya. Ya, yang kedua utang kepada Allah, zakat atau nazar. Terus yang ketiga yaitu pelaksanaan wasiat ya, surat wasiat. Itu maksimal 1/3 dari harta. Terus yang ketiga yang keempat yaitu pembagian waris sesuai hukum faraid. Oke, sebelum Bapak tutup akan Bapak kasih tugas ya. Ini. Ya. Ini ya, jadi tugas tersebut nanti buat PR ya. Buat PR saja ya. Nanti besok dikumpulkan di dikumpulkan besok ketika ketemu Pak kembali ya. Terakhir yaitu kesimpulan ya. Kesimpulannya dibaca Mas Iswanda. Kesimpulannya, mengurus jenazah adalah kewajiban kolektif Islam. Itu fardu kifayah. Ya. Terus yang kedua, Mas Ulul. Harta peninggalan harus dikelola secara beruntun, biaya jenazah, utang, wasiat, warisan. Ya, yang ketiga, Mas Nur. Materi ini menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan ketaatan pada syariah. Ya, jadi ini ya menanamkan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan ketaatan. Jadi tanggung jawab apabila tetangga kita, saudara kita ada yang meninggal, kita harus bertanggung jawab untuk pemulasaran jenazah ya. Oleh sebab itu ketika kita bertetangga, ketika kita punya saudara, kita saling gotong royong membantu karena kita besok juga akan menjadi jenazah mayit ya. Ya, demikian mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu ini 13 menit. Monggo. ya, masih Mas Irfan. Baik. Untuk materi RPP-nya tadi belum siap ya, belum disiapkan karena belum sampai di print. Kita belum menerima RPP-nya. Kemudian untuk pemberian penekanan pada poin penting juga belum. Kemudian untuk ice breaking juga belum ada tadi. Dan juga untuk teguran untuk siswa-siswa yang tadi membuat gaduh belum ada teguran. Untuk yang lainnya mungkin udah cukup baik. Terima kasih. Direkam sekalian berarti. Nih. Oke, Mas Evan ya. Iya. Pak Evan, Ustadz Evan. Jadi saya masuk pas tengah-tengah ya. Oke, dari kelebihan Mas Evan interaksi ya. Dari interaksi sudah bagus dengan peserta didik, siswa merata. Saya lihat eye contact-nya juga merata. Cuma ada beberapa catatan. Nah, saya ingin bertanya nih sekaligus konfirmasi. Yang menjadi pokok bahasan itu bagian yang memandikan, mengafani, menyolatkan, atau bagian harta peninggalan mayat. Kalau di tulisan semuanya itu ya Pak? Ya kan ada yang untuk fikih jenazah itu kan ada 2 orang kalau nggak salah. Apa 3 orang ya kemarin ya? Ada yang memandikan, mengafani, menyolatkan. Kalau Pak Samsudin apa Pak bagian? Takziahnya. Nah, singkat Mas Evan apa bagian? Ini Bisa dicek tiga-tiganya. lagi. Oh, 3-3-nya? Iya. Ya ada lagi yang selain ini? Kayaknya Mbak Sofi.
Mbak Sofi yang memandikan apa menyolatkan? Belum tahu Mbak ya. Sofi menyolatkan, Ah, menguburkan, hikmah. kalau Mas Evan apa? Kalau saya ini kewajiban ngurus jenazah, mandikan sampai mengafani, dan harta peninggalan. Oh, memandikan. Oh, tiga apa? sampai dengan mengafani. Oh, Iya. memandikan sama mengafani. Sampai dengan mengafani. Oh, Iya. berarti gitu aja. Iya. Next, ini kan masih ada Iya. 2 kali lagi ya. Jadi Iya. fokus ke memandikan sampai mengafani saja. Afani, iya. Untuk yang menyolatkan tidak jadi pokok bahasan. Oh, iya. Jadi besok saya request Iya. ya, medianya itu diperhatikan. Iya. Kalau memang medianya adalah makhluk hidup, Iya. manusia nyata, ya sudah Iya. di atas meja tergeletak itu. Saya masih Hmm. swanda kurang panjang, tambah lagi kursi Iya. gitu ya. Tapi saran Iya. saya kalau memang tidak siswa jadi media, ya sudah bantal, boneka. Oh, Saran iya. saya boneka aja, atau minimal bantal guling lah, bantal guling di bawah. Yang bisa dilipat. Iya. Itu bantal guling sama nanti kain ya. Kain. Kan iya. sampai mengafani kan? Iya. Nah, nanti kain kafan kalau ada, kalau nggak ada ya kain yang bisa mewakili kain kafan. Oh, iya. Jadi fokusnya di situ, tidak Iya. usah membahas tentang menyolatkan. Oh, iya. Yang menyolatkan kan yang lain ya, Iya. Bu Sofi. Iya. Mas Evan memandikan dan mengafani. Ya, menyolatkan dan menguburkan Mbak Sofi. Oh iya, berarti fokus Iya. ke mandiin Mandiin dan sama mengafani. Ngafani. Nah, semisal nanti Iya. menurut Mas Evan dalam waktu 15 menit itu kok nggak cukup, mau difokuskan besok pertemuan khusus memandikan saja, nggak apa-apa. Oh, iya. Memandikan dulu. Pertemuan Iya. berikutnya yang terakhir yang ketiga baru fokus mengafani. Oh, iya. Tuh. Tapi kalau mau sekaligus juga nggak apa-apa dalam rentang waktu 15 menit itu. Oh, iya. Tuh, dari segi Iya. penugasan yang logis aja, mungkin tugas mereka apakah nanti dibagikan kelompok praktek gitu ya. Oh, iya. Untuk praktek nanti laki perempuan dibedakan. Oh, iya. Saya pikir kalau ini bahasanya tentang menyolatkan berarti harusnya diperkenalkan bahasa doa untuk laki-laki dan perempuan ya. Oh, iya. Yang huha itu ya. Iya. Al-mafirlahu, al-mafirlaha. Iya. Diperkenalkan by gendernya. Centernya. Iya. Itu aja dari saya. Iya. Media sama fokus sesuai pembagian, fokus bahasan, fokus materi. Jadi fokus ke memandikan sampai mengafani aja, tidak usah sampai menyolatkan panjang nanti. Oh, iya. Itu aja, good job Mas Iya. Evan. Udah ya. Ini siapa? Oh, nama lu ada